Bab 1072. Keraguan Red Dust. Jerry yang bergegas melewati banyak markas Red Dust dalam beberapa jam. Ia hampir menghancurkan setengah dari markas mereka. Hal ini membuat para pembunuh Red Dust sangat marah dan sekarang mereka tidak tahu siapa yang ingin menghancurkan Red Dust. Sebaliknya, para pembunuh Red Dust yang belum dihancurkan justru berkumpul bersama. Meskipun Red Dust telah mengumpulkan para pembunuh dari tugas luar, tetapi dengan kecepatan Jerry yang menghancurkan markas Red Dust menyebabkan kemungkinan Red Dust tidak bisa bertahan sampai semua pembunuh kembali. Setelah sampai di markas kosong lagi, pelindung. Ini adalah markas ke-12 Red Dust dan satu-satunya markas terakhir pasti markas besar Red Dust. Ujar pria besar yang mengemudikan mobil. Tiba-tiba, suara dari radio pria itu terdengar. Dewa Perang Petir. Dewa Perang Petir. Tolong balas jika dengar. Barulah saat itu Jerry yang menyadari bahwa pria yang mengemudikan mobil adalah seorang Dewa Perang. Dewa Petir terima. Silakan berbicara. Ujar Dewa Petir tegas. Wilayah perang baru saja membongkar rahasia Red Dust. Red Dust telah membatalkan semua tugas dan memanggil kembali semua pembunuh yang sedang melaksanakan tugas. Suara kembali terdengar di radio komunikasi. Aku mengerti. Lanjutkan pengumpulan informasi tentang Red Dust. Ujar Dewa Petir serius. Berhenti. Ujar Jerry yang tiba-tiba. Dewa Petir memandangnya dengan kebingungan. Dia tidak tahu mengapa Jerry yang tiba-tiba ingin berhenti. Padahal markas besar Red Dust mungkin berada di pos terakhir ini. Pelindung. Markas terakhir Red Dust masih berjarak setidaknya 1 jam perjalanan dari sini. Ujar Dewa Petir. Jerry yang menatap Dewa Petir dan tiba-tiba bertanya. Apakah mengambil alih Red Dust akan memberikan bantuan nyata bagi luar wilayah perang Kyushu? Dewa Petir terkejut. Pelindung. Apakah kamu berniat untuk mengambil alih Red Dust? Rencana ini pasti tidak akan berhasil. Begitu diketahui oleh negara lain dan kekuatan super lainnya, pasti akan timbul konflik besar dan... Jerry yang tidak menunggu Dewa Petir selesai berbicara. Yang aku maksud adalah aku akan mengatur orang-orang untuk mengendalikan Red Dust secara diam-diam dan membantu luar wilayah perang Kyushu dengan tugas-tugas yang tidak dapat mereka tangani. Ujar dia. Dewa Petir membelalakkan matanya. Apakah ini berarti Jerry yang akan mengendalikan Red Dust? Bagi orang luar, Red Dust tetaplah Red Dust. Hanya mereka yang tahu bahwa Red Dust selalu membantu wilayah perang Kyushu dalam menyelesaikan masalah-masalah sulit. Pelindung. Jika benar-benar bisa mengendalikan Red Dust, bantuan bagi luar wilayah perang Kyushu bukan sedikit. Bahkan bisa mengurangi tekanan besar bagi wilayah perang kita. Dewa Petir berkata dengan penuh semangat. Red Dust mungkin bukan kekuatan teratas di luar wilayah ini, tetapi tetap merupakan organisasi yang kuat. Jika bukan karena khawatir menimbulkan opini publik internasional, mungkin Red Dust sudah lama dikuasai oleh negara lain. Mendengar perkataan Dewa Petir, Jerry yang dengan tegas mengambil keputusan. Baiklah. Kalau begitu sudah diputuskan. Jerry yang berkata, istirahatlah semalam. Persiapkan untuk memanggil kembali semua pembunuh Red Dust. Dewa Petir merasa detak jantungnya semakin cepat. Keputusan Jerry yang ini sungguh gila. Namun, jika mengingat bagaimana Jerry yang sendiri menghancurkan markas Red Dust, dia merasa ini bukanlah ide yang sulit. Hanya Jerry yang bisa melakukan hal ini. Bahkan master kuat lainnya tidak akan bisa melakukan hal seperti dia. Menghancurkan markas organisasi pembunuh papan atas di luar wilayah dalam beberapa menit. Pelindung. Kenapa kamu tidak menyerang mereka saat sedang lemah? Saat ini Red Dust belum memanggil kembali semua pembunuh dan kamu telah menghancurkan begitu banyak markas mereka. Sekarang adalah waktu kekuatan Red Dust paling lemah. Para pembunuh Red Dust tersebar di seluruh dunia. Hanya sedikit yang berada di markas mereka. Kebanyakan dari mereka sedang menjalankan tugas di luar. Sekali semua pembunuh Red Dust dipanggil kembali, maka mengendalikan Red Dust akan sulit dilakukan. Ujar Dewa Petir bingung. Di hadapan kekuatan mutlak, meskipun pembunuh Red Dust banyak, itu semua tidak ada artinya.
ujar Jerry yang tanpa ekspresi. Setelah itu, dia bersandar di kursi dan langsung tertidur. Sementara itu, Dewa Petir merasa darah di tubuhnya panas membara. Seberapa besar rasa percaya diri yang dibutuhkan seseorang untuk mengucapkan kata-kata seperti ini? Inilah yang disebut pelindung perbatasan utara yang dapat melawan setengah negara sendirian. Bahkan pelindung dari 3 wilayah lainnya tidak memiliki keberanian seperti ini. Bukan. Saat ini, malam sudah larut. Bumi tertutup kegelapan. Hanya cahaya bulan yang menyinari bumi. Pada saat yang bersamaan, markas terakhir Red Dust, yaitu markas besar Red Dust, sudah dikelilingi oleh ratusan pembunuh. Apa yang terjadi? Kenapa markas besar tiba-tiba memanggil kami kembali? Aku hampir berhasil membunuh pemimpin pemberontak itu. Aku juga. Saat aku ingin membunuh bos dunia bawah barat, tiba-tiba saja menerima panggilan darurat dari markas besar. Aku terpaksa meninggalkan misi. Para pembunuh Red Dust tampak bingung dan penuh ketidakpuasan. Sebagai pembunuh Red Dust, tugas mereka adalah membunuh dengan bayaran yang sangat besar. Terutama para pembunuh terbaik. Setiap tugas yang diselesaikan akan memberi mereka imbalan yang melimpah. Sementara itu, di ruang pertemuan markas bawah tanah Red Dust, beberapa petinggi Red Dust duduk bersama. Saat ini lampu merah 13 markas kecuali markas besar. Semuanya padam. Ini juga menunjukkan bahwa 12 markas lainnya telah dihancurkan. Siapa pelakunya? Kenapa Red Dust kita diserang? Bahkan markas besar kita mengalami serangan yang merusak. Ekspresi beberapa petinggi penuh kemarahan dan kebingungan. Kelompok intelijen Red Dust sudah mengumpulkan informasi di mana-mana. Tetapi yang membuat mereka terkejut adalah kelompok intelijen Red Dust yang begitu besar belum menerima satu pun informasi yang berguna. Ini adalah situasi yang tidak mungkin terjadi sebelumnya. Di dalam ruang pertemuan yang besar, setiap wajah petinggi Red Dust dipenuhi oleh ekspresi serius. Pemimpin, ada sesuatu yang tidak beres, ujar seseorang tiba-tiba. Matanya yang tajam seketika tertuju pada orang yang berbicara. Orang itu segera berkata, sebelumnya, kehancuran 12 markas terjadi berurutan. Sudah setengah jam sejak posisi terakhir dihancurkan. Tetapi dari markas terakhir ke sini, hanya ada 1 jam perjalanan dengan mobil. Menurut pola sebelumnya, lawan seharusnya sudah tiba di sini. Kenapa sampai sekarang belum terjadi apapun? Semua terkejut mendengar perkataan itu. Apa mungkin lawan sudah tahu kita telah memanggil kembali semua pembunuh, sehingga mereka tidak berani datang? Tampaknya kekuatan mereka terbatas. Mereka tidak bisa secara bersamaan menyerang 13 markas Red Dust. Jadi mereka hanya bisa mengumpulkan semua pasukan mereka untuk menyerang 1 markas kita. Iya, pasti begitu. Angguk beberapa petinggi Red Dust secara berurutan. Hanya pemimpin Red Dust yang tampak serius. Entah kenapa, dia merasa masalah ini tidak semudah yang orang lain katakan. Tapi dia tidak tahu di mana letak keanehan ini. Dia tidak mengerti. Bersambung.